kita bisa dapat saham gratis. Waktu itu Miss Robol dapatnya GIAA. Wah, inget banget Miss Robol. Ya, pas Miss Robol dapat, Miss Robol nggak jual. Kan kalau yang lainnya jual, biar dapat duit. Langsung dapat duit nih guys. Selamat menontonnya. Jangan lupa nonton sampai akhir. Ada kejutan buat kalian. Hai semuanya, kembali lagi saya, Miss Robol. Jadi kali ini nih, Miss Robol pengen ngomongin soal duit lagi di masa begini ya kan. Kapan lagi tidur ya kan, dapat duit instan, mudah dan cepat. Gimana caranya? Bukan yang aneh-aneh guys. Ini beneran real. Miss Robol sudah membuktikannya. Gimana? Penasaran kan? Jadi Miss Robol hari sendiri lagi nih. Bubu dan Lala lagi hangout. Nggak apa-apa, mereka hangout. Miss Robol pengen sendiri, pengen berbagi nih. Ya, 10 tips and trick bagaimana mendapatkan uang dengan cepat, mudah, dan aman melalui investasi saham. Bukannya bahaya tuh Miss Robol? Harganya fluktuatif. Apa bedanya dengan IHSG atau apa tuh yang lainnya? Ini lebih aman nih guys kalau saham. Nanti Miss Robol bedah satu-satu ya. Bagaimana 10 tips and trick ini guys. Oke, penasaran kan? Apa aja tips and triknya? Ini real. Miss Robol langsung dapet cuan, duit dalam waktu singkat guys. Oke, yaudah. Yang pertama nih guys, sebelum memulai nih investasi saham, kalian harus punya dulu aplikasinya biar kalian bisa bertransaksi saham. Nah, jadi nanti kalian bisa melakukan investing atau kalian jadi trader. Apa tuh investing sama trader? Investing ini artinya kamu beli ya, kayak nabung lah, tapi nanti kamu jualnya nanti tuh bisa 3 bulan kemudian, 6 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun dan seterusnya. Kamu beli dengan harga murah, nanti jualnya dengan harga tinggi, tapi kalian masih sabar. Sama kayak nabung, tapi ada tapinya nih, ini cuannya lebih gede. Yang kedua, kalian bisa jadi trader. Trader apa? Ya gitu, jual beli ya kan. Kalau kalian dapat harga murah, kalian jual lebih mahal, untung kan? Ya udah, beli lagi saham yang lain. Itu namanya trading gitu. Nah, Miss Robol pakai 2 aplikasi nih yang populer yang Miss Robol pakai ya kan. Yang pertama, Ajaib. Ajaib iya. Nanti Miss Robol kasih linknya di sini nih ya. Di Google Play Store ada nih. Keunggulan ini, dia bisa kasih saham gratis guys. Saham gratis dari mana Miss Robol ya kan? Jadi dia ada kode referral. Misalnya kayak Miss Robol udah punya kan, nanti Miss Robol cantumin nih kode referral di sini ya. Dia bisa kasih kode referral, habis itu setelah temen kita masukin kode itu, terus transaksi, kita bisa dapat saham gratis. Waktu itu Miss Robol dapatnya GIAA. Wah, inget banget Miss Robol. Ya, pas Miss Robol dapat, Miss Robol nggak jual. Kan kalau yang lainnya jual, biar dapat duit. Langsung dapat duit nih guys. Memang nilai nggak besar, cuma sekitar 30 ribuan lah nggak salah. Habis itu sekarang Miss Robol inepin nih sekitar hampir 2 bulan lah, sudah 66,97%. Gede banget kan? Lebih gede daripada deposito bank. Semua 2 bulan guys. Contoh misalnya punya duit 10 juta, 66 berapa? 5 juta guys. Enak banget kan, nggak ngapa-ngapain, tinggal tidur, main handphone, dapat duit. Kurang enak apa lagi ya kan. Yang kedua nih guys, namanya iPod. Ini yang terkenal nih, Miss Robol juga pakai. Nah, nanti kalian nih ya pakai dua-duanya atau pakai salah satu nggak apa-apa, itu semua aman. Karena nanti kalian akan memverifikasi akun segala macem gitu guys. Nah, yang kedua nih guys, misalnya kalian sudah install nih ya kan, habis itu kalian harus ngisi user ID dan password. Atau kamu ada memverifikasi data, jadi kamu suruh foto sama KTP kamu kayak gini, atau foto diri kamu.
sama nomor rekening. Jadi aman ini. Atau nanti kalian dapat notifikasi email, dapat kodenya tuh, nanti kamu masukin. Tapi jangan sampai kasih tahu ini ke siapa-siapa, berbahaya guys. Soalnya ini buat pengamannya kita, gitu loh. Ya sama kayak ini aja, kartu ATM kan kalian nggak boleh kasih PIN ke siapa-siapa, bahaya ya kan. Nah, jadi habis itu kalau sudah dapat user ID, password, kamu sudah daftarin ini akun bank untuk bertransaksi ini. Jadi kamu mau taruh duitnya di mana? Namanya tuh RDN. Nah, yang terkenal ya, ngomong kasar ya, istilahnya itu akun bank dalam saham yang akan kalian mau main atau di aplikasi ini, iya kan? Gitu guys. Nanti kalian bisa ngecek nih, biasa aplikasi ini kerjasama dengan apa? Misalnya kalau Ajaib kan dengan Bank Permata misalnya. Kalau iPod dengan Bank BCA. Nah, tergantung kalian aja lebih nyamannya di mana, ya kan? Yang ketiga nih, sebelum kalian investasi saham, kalian pasti bingung loh, kayak Mr. Robol juga bingung. Saham, gimana sih? Untung enggak, rugi enggak. Gimana nih bacanya? Grafiknya begini, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Bingung. Terus ada apa lagi? Nah, gini aja guys, Mr. Robol kasih nih 2 analisis namanya. Analisis teknikal sama analisis fundamental. Nah, kita bahas yang teknikal dulu nih guys. Teknikal ini artinya kalian membaca chart, grafik. Apa itu candlestick? Nah, apa tuh candlestick? Lilin. Iya, modelnya kayak lilin. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa belajar dari mentor-mentor saham yang sudah terkenal. Kayak misalnya belajar dari Hermanto Sadan misalnya, sudah terkenal. Atau apa gitu. Cari aja di YouTube belajar saham untuk pemula. Belajar dari situ guys. Jangan malu untuk belajar pokoknya. Kalau kalian malu, ada pepatah nih. Kalau kalian malu, sesat di jalan. Nah, kalau udah belajar saham, kalau kalian malu belajar, ya kan, nggak cuan, bakal rugi. Beneran deh, ya kan. Mau apa rugi? Kagak mau kan. Nah, namanya analisis teknikal. Kita teknik tuh, belajar teknik. Baca grafik, ya kan. Baca namanya garis MACD. Apalagi tuh MACD? Garis gitu. Nanti ada pepotongannya, ada warna merah, hitam, atau biru, terserah. Nah, kalian harus belajar juga candlestick, ya kan. Habis itu garis MACD. Terus sama apalagi yang lain lah. Pokoknya kalian harus belajar nih, namanya analisis teknikal. Teknik gitu ya kan. Baca, nanti ada istilah-istilah saham. Kayak CL, apa tuh? Cut loss, jual rugi. TP, take profit, ya kan. Gitu guys, pokoknya nanti kalian belajar ya analisis teknikalnya. Keempat nih, kalian harus belajar analisis fundamentalnya. Apalagi fundamental. Nah, fundamental contoh begini nih. Mr. Robol kan bikin video ini tanggal 29 November. Kebetulan, ya, ada tuh di berita. Contoh, CNBC atau Metro TV News atau apa. Katanya, Cina akan memborong coal atau batu bara Indonesia. Nah, jadi kan pasti harga batu bara kita bakal naik tuh. Ya kan, ke angka sekitar 70 juta per ton. Salah, 70 juta kebanyakan deh. $70 per ton. Nuh, banyak banget kan. Nah, pasti harga-harga saham ini bakal naik nih guys. Namanya teknik fundamental. Kita baca berita, kita analisis. Oh, nanti nih minggu depan atau besok ada nih saham-saham yang bakal naik. Kita beli aja. Itu pasti udah cuan. Bener. Bukan judi. Kalau judi kan tutup mata. Untung rugi. Udah. Kalau ini beneran, kita baca, analisis. Jadi bukan judi. Beneran aman. Asal kalian mainnya dengan hati-hati. Jadi nama analisis fundamental itu adalah analisa terhadap situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kayak waktu itu nih pemilihan presiden di Amerika Serikat, itu mempengaruhi tuh harga saham tuh. Pas masih belum terpilih kan antara Joe Biden sama siapa tuh? Presiden Trump ya kan. Udah tuh harga pasti fluktuatif kan. Nah, masyarakat tuh wait and see tuh. Siapa nih yang bakal menang? Ternyata Presiden Joe Biden menang. Udah harga saham langsung melambung. Berarti sudah ada trust, kepercayaan warga-warga Amerika Serikat. Nah, satu lagi nih.
harga saham di Indonesia, IHSG kita tergantung juga sama Amerika. Karena apa? Mereka tuh negara adidaya. Jadi setidaknya kita kena tuh dampak-dampak positifnya karena beberapa saham kita tuh dibeli oleh asing. Itu namanya analisis fundamental. Jangan lupa ya guys ya, ada dua nih yang paling penting, teknikal sama fundamental, ya kan. Nah, yang kelima nih, satu lagi, Mr. Robo lupa. Pas video ini kita buat, ya kan, yang kelima nih, pas video kita buat, terus Mr. Robo juga lihat berita nih. Kita juga lihat berita juga, suka baca berita, cari informasi, jangan mau buta informasi, melek mata. Ya, katanya sih, ya, mobil listrik akan datang ke Jakarta, ke Indonesia, ya kan? Yang borong siapa? Sama apa yuk? Indomobil, dia gandengan sama perusahaan Tesla. Keren kan Mr. Robo ngomongnya kan, walaupun nggak ngerti-ngerti, tapi tetap aja belajar ya kan. Kalau ngomong sama orang, guys, daripada nyinyirin orang, mendingan, guys, besok loh ada mobil listrik, happening kan. Sama apa yang naik? Itu Indomobil, coba kalian beli deh. Dijamin hari Senin bakal naik. Tunggu aja 2 bulan. Ayo. Dijamin aja guys. Nah ini makanya kita belajar nih guys. Apa-apa tekniknya nih. Ya kan. Mr. Robo kasih tahu. Ya kan. Yang kedem nih. Ini juga penting nih. Biasanya pada bulan Desember. Semua perusahaan itu akan melakukan window dressing. Apalagi tuh window dressing. Aduh Mr. Robo saya pusing. Apalagi bahasanya kok begini. Nah makanya yang tadi kan. Belajar namanya analisis teknikal. Jadi kita tahu window dressing apa. Window dressing kayak mempercantik laporan keuangan perusahaan dalam waktu 1 tahun guys. Nah pengen dong di bulan Desember laporan keuangannya jelek, pasti mempercantik tuh bagaimana, mempoles lah. Namanya window dressing. Biasanya nih 90% perusahaan bakal melakukan itu supaya apa? Dapat investor. Ya kan? Kalau enggak, perusahaan dapat duit dari mana? Kalau ada perusahaan sudah go public, fungsi mereka go public apa? Dapetin investor, duit. Makanya mereka melakukan window dressing. Sehingga apa? Mereka bisa membagikan dividen atas saham yang kita beli. Apalagi tuh dividen. Nah, penasaran. Makanya belajar. Ya. Nah, jadi pada saat bulan Desember biasanya melakukan window dressing. Dan kebanyakan harga-harga saham ini bakal naik. Kalau dapat bakal naik artinya apa? Cuan, duit. Ya kan? Duit. Coba kalian beli. Besok. Tunggu 2 bulan. Naik. Oke. Nah, terus terlalu bersemangat. Jadi begini ya kan. Terus Mr. Robo juga ngecek nih. Terus setelah yang ketujuh nih. Setelah kalian belajar analisis teknikal dan fundamental, habis itu terus kalian sudah mulai mengerti nih istilah-istilahnya. Ya kan? Kalian bisa masuk nih ke dalam saham-saham apa aja yang diunggulkan di minggu besok. Contoh hari Minggu ini kan, berarti minggu besok apa? Senin sampai Minggu. Ya udah. Contoh nih, hari ini misalnya lagi trennya soal apa tuh? Soal batu bara. Ya udah beli aja saham yang namanya saham Adaro. Kode sahamnya ADRO atau saham Bumi. Bumi, apalagi tuh? Makanya belajar. Bumi Resources atau saham Indika Energi. Nah, apa kan bingung semua kan, makanya belajar. Mr. Robo juga gak ngerti. Indi kan nama perempuan, berarti ada yang namanya Santi, ada yang namanya Mirna, ada yang namanya Jessica. Enggak, beda. Namanya Indi. INDY, TBK. Indika Energi. Wow, keren kan ngomongnya kan depan. Terus PTBA, apalagi itu PTBA? Ya kan? Bukit Asam. Keren kan? Bukit Asam, makanya belajar guys. Mr. Robo juga tosok tahu, tapi tosok gini kan luas ya pemikirannya ya kan. Nah, yang ke-8 nih guys. Nah, ini yang paling penting nih dalam melakukan investasi saham. Jangan greedy. Apalagi tuh greedy? Greedy itu dalam istilah saham, jangan rakus. Ya kan? Tetapkan maksimal profit yang Anda inginkan. Misalnya maksimal di angka 5%. Minimal persen kan dikit ya Mr. Robo ya. Yaudah 10% deh. Baru kalian TP. Apalagi tuh TP deket-deket. Enggak nih, take profit. Atau enggak, minusnya di 5% atau 10% kalian melakukan CL. Apa tuh CL? Cut loss. Kalian kasih tuh jenjangnya. Batasannya di mana? Misalnya kamu beli di harga sini, ya udah batasannya sini 5%.
atau turun di harga 5%. Begitu. Karena apa? Karena apa, yo? Karena ini menjaga mental kalian dalam bermain saham. Kalau kalian mau melakukan trading ya, karena mental kalian diuji nih. Seberapa kuat kalian jika harga yang pada saat kamu beli tiba-tiba turun. Berarti merah dong. Kalian jangan langsung jual. Kalau kalian jual, kalian namanya cut loss, jual rugi. Rugi, duit kamu berkurang. Terus gimana nih Robel kalau kurang? Ya kan? Hold dulu aja. Apa itu hold? Nahan, megang. Sama kalian beli itu, beli apa ya? Beli emas misalnya. Emas kamu beli nih. Kalau kamu lagi naik, kamu jual kan di toko emas. Kamu dapat untung. Kamu rugi, kamu nggak usah jual, simpan aja. Sama, ya kan? Lagi jual, kalau lagi di bawah nih harganya, jangan jual, tapi beli lagi. Kok bisa beli lagi? Ini serobel, aduh, udah rugi makin rugi. Salah pembengkel. Ini namanya ada averaging price. Apalagi tuh averaging price, ya kan? Belajar, makanya Mr. Robel juga belajar, ya kan? Averaging price artinya pada saat ini contoh nih saham yang kita beli ya terus ya turun nih menjadi segini misalnya, kalian beli lagi yang tadi Mr. Robel bilang, kan berarti kamu sudah punya harga ini ya. Nah, tengah-tengah gap ini nih di sini nih misalnya nih, itu namanya averaging price. Jadi pas harga sahamnya kan nanti fluktuatif nih, pas saat hampir sini itu rebound. Nah, rebound apalagi dah tuh lah, pusing. Nah, pokoknya gitu lah, rebound artinya mental balik, ya kan. Pas harga rebound, ya nggak usah sampai ke atas ini nih, nggak usah. Pas sampai tengah-tengah, kalian sudah cuan gitu, main modal, ya kan. Belajar pusing kan, sama Mr. Robel juga pusing. Apa itu rebound? Main bola basket apa rebound? Beda, bukan belajar deh, jangan malu untuk belajar, ya kan. Gitu guys. Jadi jangan takut kalau saham lagi turun, beli lagi kalau bisa nih. Beli awal 1 lot, pas lagi turun beli 3 lot, 2 kali lipatnya 2 lot, turun lagi beli 4 lot. Buat apa tuh? Masa udah rugi makin rugi kita beli? Aduh, Mr. Robel itu stres ya. Salah, biar makin cuan pasti malah naik, ya kan. Nah, nanti belajar tuh gimana caranya melalui orang-orang yang sudah expert, ya kan. Di YouTube ada tuh, atau di Google ada tuh cara gimana. YouTube lah lebih banyak lah. Kalian cari aja belajar saham untuk pemula. Belajar dari situ Mr. Robel, ya kan. Terus yang ke-9 nih guys. Mr. Robel kan main ini dari tanggal 23 November, ya kan. Percaya nggak percaya. Ya. Di waktu 5 hari, Mr. Robel sudah dapat 3,8 juta. Banyak amat Mr. Robel. Iya, Mr. Robel melakukan itu. Teknik itu, analisis teknikal dan fundamental. Habisnya memberanikan tekad kita, ya kan. Mulai dari sekarang. Untuk apa? Beli sahamnya. Masa udah punya akun, udah punya aplikasi, dananya udah ada, nggak beli-beli, kapan mau mulai? Mulai dari sekarang. Habis mulai, kalian analisis, bener nggak saham yang kita beli? Untung nggak? Nah, kalau kalian pas beli harga turun, terus kalian prospeknya nggak gitu bagus, jual aja nggak apa-apa, jual rugi dikit lah. Kemarin Mr. Robel jual tuh, minus 20.000, nggak apa-apa, Mr. Robel beli yang lain. Untung langsung 500.000. Cuan kan? Daripada nunggu rugi, memang sih. Kata Mr. Robel, kalau turun tunggu aja. Nggak konsisten nih. Iya, kalau ada saham lain yang bisa naik cepet, kenapa kita nggak ambil? Ini kan bingung kan? Ini namanya belajar nih, pelan-pelan. Kalian juga bisa guys. Gitu. Nah, yang tadi Mr. Robel bilang nih, kalau udah ada target nih, ya kan, maksimalin berapa? Ya kan, 10%. Kalau Mr. Robel pernah nih, karena melihat peluang saham ini bisa naik sekitar 20-30%, Mr. Robel hold dulu sampai bulan Januari atau Februari. Mr. Robel baru jual. Duitnya coba kalian taruh 10 juta, ya kan, di deposito, paling nambahnya berapa? Maksimal 7% udah paling gede. Di sini bisa sampai 10%, minimal 5, 10, sampai 20, bahkan 30. Kayak saham Garuda Mr. Robel yang tadi Mr. Robel bilang, 69%. Tajir gila, ya kan. Nah, yang ke
10 nih guys. Kalian harus apa? Berdoa. Biar apa? Biar ekonomi di negara kita bagus. Kayak contoh nih, sekarang lagi ada corona kan. Vaksinnya belum ditemukan. Nah, kalau kalian berdoa, Tuhan moga-moga vaksinnya cepat ditemukan. Ya kan? Harga bisa naik karena apa? Orang sudah berani keluar. Orang sudah berani untuk melakukan kegiatan. Orang sudah berani untuk beli ini, beli itu. Transaksi akhir apa? Saham perusahaan lain bakal naik dan kalian bisa beli, dapat cuan. Ya kan? Jadi jangan malu untuk pemulai juga, jangan malu untuk berdoa. Terus dukung pemerintah juga. Gitu guys. Nah, misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trik-trik itu sudah misal kasih dan kamu terapkan. Niscaya deh kamu bakal untung. Misal udah ikutin 5 hari men, 3,8 juta. Dari mana itu? Nah, satu lagi nih, paling penting nih. Memang sih, jangan zaman lagi sulit. Cari duit juga nggak gampang. Oh ya, main saham ini misobol harus pakai uang nganggur ya. Jangan pakai uang panas. Apalagi tuh uang panas, aduh. Pakai uang dingin ya, kalian harus pakai uang dingin. Apalagi tuh uang dingin. Uang dingin tuh artinya uang yang kalian nggak pakai. Misalnya nih, contoh kalian misal amit-amit kena PHK ya kan kemarin. Dapat dong uang pesangon, ya kan? Daripada dimakan semua buat hidup hari-hari, sisihkanlah sedikit buat main saham. Ada tuh saham satu lot itu ada yang harga 100 ribuan kok, ada. Memang harga sampai 4 juta, 3 juta juga ada yang saham-saham blue chip. Apalagi tuh blue chip, aduh, misal ngomongnya aneh-aneh lah. Pokoknya harga 100 ribuan juga ada. Modal 300 ribu Anda bisa main saham. Kan nanti bisa apa tahu diundang di RUPS. Apalagi tuh RUPS. Aduh, aneh-aneh aja. Artinya rapat umum pemegang saham itu bagi dividen. Nah, kan megang satu lot aja kalian bisa ikut RUPS, kan keren tuh. Kalau tetangga nanya mau kemana, saya mau rapat trups. Langsung gaya. Walaupun cuma satu lembar kan dia nggak tahu kita punya seberapa lot, ya kan? Punya satu lot misalnya, gue mau rapat trups dulu ya perusahaan A. Kece. Orang taunya rapat trups. Pasti dia pegang gede. Padahal kan satu lot nggak apa-apa. Gitu guys, pokoknya jangan malu untuk memulai. Kan? Baca semua analisis teknikalnya. Kita lihat atau kita memprediksi masa depan bakal gimana. Pilih saham yang sesuai dengan kata hati kalian. Tetapkan ya kan, target profit kalian. Jangan greedy. Mulai sekarang berdoa semoga ekonomi Indonesia bagus dan kita pasti mendapatkan pundi-pundi uang dengan cepat, aman, dan mudah guys. Ya kan? Kayak misalnya nih, lagi jaga anaknya dapat duit, enak apa guys? Ya kan? Oke, sekian video dari misalnya sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video misalnya selanjutnya. Nanti kita ngomongin duit lagi guys, atau ngomongin yang lain yang lebih kece-kece lagi. Oke? Dadah! Thank you sudah nonton video ini ya. Tolong like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nantikan video dari Mr. Obol selanjutnya. Dadah!